Siapakah sosok Oppenheimer yang begitu melegenda? Halo guys, selamat datang kembali di channel Millennial. Oppenheimer menjadi perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Namanya sempat pula trending di Twitter dan masuk jajaran Google Trends. Lantas siapakah sebenarnya sosok Oppenheimer dan bagaimana ia bisa dijuluki sebagai bapak bom atom dunia? Pria bernama lengkap Julius Robert Oppenheimer lahir di New York, Amerika Serikat pada 22 April 1904 dan merupakan seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Amerika Serikat dan dijuluki sebagai bapak bom atom dunia. Oppenheimer menyumbangkan kemampuannya yang tengah menjalankan proyek Manhattan, penelitian di era Perang Dunia Kedua untuk membuat senjata nuklir. Oppenheimer menjabat sebagai Direktur Laboratorium Los Alamos dan bertanggung jawab melakukan riset dan desain bom atom. Keputusan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perang secara cepat dan murah memaksa Amerika Serikat mengembangkan senjata mematikan, dan surah fisikawan Albert Einstein akan ketakutan terhadap Nazi Jerman yang berhasil mengembangkan dan membuat bom atom. Memiliki pendidikan yang bagus dan pengalaman yang tinggi dalam dunia fisika membuat Oppenheimer menjadi orang yang tepat dalam melakukan pengembangan bom nuklir. Sebetulnya, Oppenheimer tidak begitu menyukai politik, namun ia mulai peduli secara politik pada tahun 1930-an dan menyadari bahwa Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler dapat mengembangkan senjata nuklir pertama di dunia. Kala itu, perang pecah di seluruh Eropa pada bulan September 1939. Oppenheimer begitu bersemangat bergabung dengan upaya awal negaranya membuat untuk mengembangkan senjata nuklir. Oppenheimer dan proyek Manhattan Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. John Robert Oppenheimer memimpin tim ilmuwan dan ditugaskan untuk menciptakan senjata yang akan mengubah jalannya perang. Proyek tersebut atau disebut Manhattan Engineering District atau dikenal dengan sebagai Proyek Manhattan. Dilansir dari BBC, ketika proyek Manhattan diluncurkan pada kuartal ketiga 1942, penelitian Oppenheimer tentang bom atom sudah sangat dalam. Jenderal Leslie Groves, Direktur Proyek Manhattan, mengakui kepiawaian Oppenheimer tersebut. Ahli sejarah Alex Wettstein turut mengungkapkan Oppenheimer terlihat dalam setiap tahapan penting pengembangan bom atom. Ia sendiri yang memutuskan bagaimana sebaiknya bom atom digunakan. Ia meminta agar bom atom tidak dijatuhkan di kota-kota besar. Ia juga masuk dalam komite yang memutuskan di mana saja bom atom akan dijatuhkan. Kurang dari 3 tahun setelah Groves menunjuk Oppenheimer sebagai Direktur Pengembangan Senjata, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang, tepatnya pada 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jumlah korban meninggal di kedua kota tersebut tercatat antara 129.000 hingga 226.000 orang. Tingginya korban akibat bom atom itu membuat Oppenheimer merasa menyesal. 2 bulan setelah bom atom dijatuhkan di Jepang, Oppenheimer mundur dari jabatannya sebagai Direktur Laboratorium Los Alamos. Pada tahun 1947 hingga 1952, Oppenheimer menjabat sebagai penasihat Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Posisi ini memanfaatkan dia untuk mendorong perlunya kontrol internasional untuk mencegah penggunaan senjata nuklir dan juga mendesak perhentian perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di tahun-tahun terakhirnya, Oppenheimer terus melobi untuk kontrol internasional senjata nuklir dan energi atom. Pada 18 Februari 1967, Oppenheimer dinyatakan meninggal karena kanker tenggorokan di Princeton, New Jersey, hanya setahun setelah pensiunnya. Pada tahun 1993, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menganugerahi J. Robert Oppenheimer penghargaan Enrico Fermi, meskipun Presiden Lyndon B. Johnson memberikannya setelah pembunuhan John F. Kennedy. Penghargaan itu bukan hanya isyarat minta maaf, tetapi juga salah satu menandakan rehabilitasi politik bagi ilmuwan terkenal.